Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai. Ruang lingkup. Peraturan Menteri ini terdiri atas ketentuan mengenai a. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan B. Besaran tertentu pajak pertambahan nilai. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Untuk menyesuaikan ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, Peraturan Menteri ini mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam 1. PMK nomor 75 tahun 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. 2. PMK nomor 102 tahun 2011 nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor serta dasar pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor film cerita impor. PMK 6 tahun 2021 penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. PMK nomor 13173 tahun 2021 tata cara pembayaran, pelunasan, dan pengadministrasian pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak meneruskan penyesuaian atas PMK. PMK nomor 62 tahun 2022 pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu. PMK nomor 63 tahun 2022 pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. 7. PMK nomor 66 tahun 2002 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. 8. PMK nomor 79 tahun 2024 perlakuan perpajakan dalam kerjasama operasi. Contoh penghitungan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. 1. Pada tanggal 10 Februari 2025, PT ABC yang merupakan pengusaha kena pajak melakukan pemberian cuma-cuma barang kena pajak berupa tetikus atau mouse komputer kepada PT DEF. Diketahui bahwa atas tetikus komputer tersebut memiliki harga jual sebesar Rp200.000, termasuk laba kotor sebesar Rp50.000. Berdasarkan data tersebut, penghitungan pajak pertama nilai yang terutang yaitu sebagai berikut. Harga jual sebesar Rp200.000
Dasar pengenaan pajaknya adalah Rp137.500 yang didapat dari perhitungan 11/12 kali Rp12.000 dikurangi Rp50.000. Pajak pertambahan nilainya sebesar 12% kali Rp137.500 atau menghasilkan nilai Rp16.500. Contoh 2, pada tanggal 11 Maret 2025, PT GHI yang merupakan pengusaha kena pajak produsen hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas hasil produksinya berupa sigaret kretek mesin golongan 2 dengan merek sigaret CKL sebanyak 1 juta bungkus. Setiap bungkus sigaret berisi 16 batang. Harga jual eceran sigaret kretek mesin golongan 2 ditetapkan sebesar Rp1.485 untuk setiap batangnya. Berdasarkan data tersebut, penghitungan pajak pertambahan nilai yang terutang yaitu sebagai berikut. A. Total harga jual eceran adalah sebesar Rp23.760.000.000 atau merupakan hasil perkalian dari 1 juta dikali 16 dikali Rp1.485. Pajak pertambahan nilai sebesar Rp2.352.240.000 atau hasil perkalian dari 9,9% kali Rp23.760.000.000. Besaran tertentu pajak pertambahan nilai. Untuk menyesuaikan ketentuan mengenai besaran tertentu pajak pertambahan nilai, Peraturan Menteri ini mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam 1. PMK nomor 62 tahun 2022 pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu. PMK nomor 64 tahun 2002 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. 3. PMK nomor 65 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. PMK nomor 71 tahun 2022 pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. 5. PMK nomor 41 tahun 2023 pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. PMK nomor 48 tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan atau pengusaha emas batangan. PMK nomor 81 tahun 2024 ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Contoh penghitungan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan besaran tertentu. 1. Pada tanggal 20 Februari 2025, PT PKR yang merupakan pengusaha kena pajak penyalur atau agen liquefied petroleum gas LPG tertentu melakukan penyerahan 5.000 tabung LPG tertentu kepada CV STU yang telah ditunjuk oleh PKR sebagai subpenyalur pangkalan LPG tertentu. Harga jual agen sebesar Rp14.000 per tabung. Harga jual eceran yang berlaku Rp12.750 per tabung.
Berdasarkan data tersebut, penghitungan pajak pertambahan nilai yang terutang sebagai berikut. A. Total harga jual eceran Rp63.750.000 atau Rp5.000 dikali Rp12.750. Total harga jual agen sebesar Rp70 juta atau Rp5.000 kali Rp14.000. Dasar pengenaan pajaknya berupa nilai tertentu sebesar Rp6.250.000 didapat dari sebesar Rp6.250.000 didapat dari Rp70 juta dikurangi Rp63.750.000. Pajak pertambahan nilai sebesar Rp68.002 atau 1,1 kali Rp6.250.000. Pajak pertambahan nilai yang terutang sebesar Rp68.002 sudah termasuk dalam selisih antara harga jual agen dan harga jual eceran. Contoh 2. Pada tanggal 17 Maret 2025, PT VWX yang merupakan pengusaha kena pajak pedagang emas perhiasan melakukan penyerahan barang kena pajak berupa emas perhiasan kepada konsumen akhir dengan total harga jual sebesar Rp700 juta yang atas perolehannya memiliki faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Berdasarkan data tersebut, penghitungan pajak pertambahan nilai yang terutang yaitu sebagai berikut. A. Harga jual Rp700 juta. Dasar pengenaan pajak sebesar Rp700 juta. Pajak pertambahan nilai sebesar Rp7.700.000 atau 10% kali 11/12 kali 12% kali Rp700 juta. Besaran tertentu atas penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha kena pajak pedagang emas perhiasan dalam hal pengusaha kena pajak pedagang emas perhiasan tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud dan atau dokumen tertentu yang kedudukannya dibersamakan dengan faktur pajak atas impor emas perhiasan adalah 15% dikali 11/12 15% dikali 11/12 dari tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN dikalikan dengan harga jual untuk emas perhiasan kepada satu pedagang emas perhiasan lainnya dan atau ke konsumen akhir. Demikian, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya.